Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Ucapan-ucapan berbahagia dengan subjudul Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Demikianlah bacaan buku Khotbah di atas Bukit dengan subjudul Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Yesus tidak memberikan kepada para pengikutnya pengharapan untuk memperoleh kemuliaan dan kekayaan duniawi, dan untuk memperoleh suatu kehidupan yang bebas dari pencobaan. Tetapi Dia memperkenalkan kepada mereka hak istimewa untuk berjalan dengan guru mereka pada jalan penyangkalan diri dan celaan, karena dunia tidak mengenal mereka. Dia yang datang untuk menebus dunia yang berdosa ditentang oleh kekuatan-kekuatan yang terpadu dari musuh-musuh Allah dan manusia. Dalam persekutuan yang tidak berbelas kasihan, orang-orang jahat dan malaikat-malaikat jahat mempersiapkan diri mereka melawan Raja Damai itu. Walaupun setiap firman dan tindakannya meniupkan kasih ilahi, ketidakserupaannya dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling sengit. Karena Dia tidak akan memberi izin untuk mengumbar hawa nafsu kebiasaan kita, bangkitlah perlawanan dan permusuhan yang paling sengit. Begitulah dengan semua orang yang akan hidup suci di dalam Kristus Yesus. Antara kebenaran dan dosa, kasih dan kebencian, keaslian dan kepalsuan, terhadap pertentangan yang tidak dapat ditahan. Apabila seseorang menunjukkan kasih Kristus dan indahnya kesucian, dia sedang menjauhkan warga-warga kerajaan setan, dan raja kejahatan muncul untuk menentangnya. Penganiayaan dan celaan menunggu semua orang yang dikaruniai dengan Roh Kristus. Sifat penganiayaan berubah dengan zaman, tetapi prinsipnya roh yang mendasarinya adalah roh yang sama yang telah membantai orang-orang pilihan sejak zaman Habel. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Kerajaan dan kekuasaan dan roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum surga. Itu sebabnya, sebegitu jauh menyebabkan duka cita, penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus. Karena itu merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ulangan 33 ayat 25, 2 Korintus 12 ayat 9. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersukacita pada setiap kesempatan bersama Dia menanggung penghinaan dan celaan. Kasih yang mereka tunjukkan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Sepanjang zaman setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh, seseorang yang lebih kuat daripada setan. Setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan, seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Roma 8 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 17. Lewat penderitaan dan penganiayaan, kemuliaan tabiat Allah dinyatakan dalam orang-orang pilihannya. Gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan. Mereka mengikut Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan.
Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa, dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi itu melihat kemenangan umat Allah. Dia berkata, "Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi laut kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Wahyu 7 ayat 14-15. Demikianlah bacaan buku khotbah di atas bukit dengan subjudul "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran." Tuhan memberkati.